Dulu mereka punya singkong itu cuma buat pakan, gaplek. Dan sekarang nggak, pelan-pelan saya tuh ngajari singkong ini bikinin balung petek. Nanti kalau udah kering, kirim ke saya. Nanti saya tinggal goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat podcast Esamo, selamat siang. Kembali lagi di acara podcast kewirausahaan dengan saya, Kanaya Ayla Mediana dari kelas 12 IPS 3. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang menekuni bisnis di bidang wirausaha loncis. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan hangat yaitu Ibu Nur Hasanah, pemilik dari usaha loncis yang cukup ternama di daerah pelosok Kerep ini. Selamat siang Ibu Nur Hasanah. Siang, Mbak. Halo Ibu, bagaimana kabar Ibu Nur Hasanah? Alhamdulillah, baik. Ya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir menjadi pembicara pada podcast kita kali ini. Ya. Nah, langsung saja ya. Saya mau tanya-tanya sedikit nih tentang usaha loncis Ibu Nur Hasanah. Ya. Yang pertama, kalau boleh tahu awal mula berdirinya sejarahnya loncis itu gimana sih, Bu? Ya, jadi gini, ceritanya agak lumayan panjang sebenarnya ya. Tapi singkat cerita, sebenarnya dulu itu saya bukan penjual loncis. Saya itu dulu pertama kali sebelum saya punya usaha ini, saya itu dagang jamu di Bandung. Kebetulan waktu itu saya mudik, di rumah itu kebetulan pas panen singkong. Jadi saya di rumah bikin kering, tahu nggak Mbak, loncis kering? Loncis yang dikeringin. Ya. Rencana saya itu mau saya bawa ke Bandung buat sampingan dagang jamu gitu loh. Lah kemudian kenapa saya harus jauh-jauh ke Bandung bawa? Saya coba ke Pasar Mulur. Mbaknya tahu nggak Pasar Mulur? Iya. Itu pertama kali pasar yang saya masukin. Jadi saya ke sana bawa sampel, nawarin, dan alhamdulillah kebetulan di agen Ciki-Ciki. Sasarannya agen Ciki-Ciki itu yang di Kulai. Ruko, iya. Nah, kebetulan mau dan langsung dia minta, ya udah Mbak kirim 300 pieces gitu. Padahal waktu itu saya tuh cuma bikin sedikit, cuma sampel. Oh iya. Ya, cuma iseng-iseng siapa tahu mau gitu kan awan. Alhamdulillah ya saya seneng ya, langsung besok langsung kirim. Ya, padahal saya nggak punya. Terus akhirnya 3 hari kemudian saya bisa ngirim 300 pieces. Kemudian dia udah dijual laku, berikutnya minta lagi 600. Laku lagi, berjalan 5 kali kiriman. Akhirnya saya gini, kalau di sini laku, satu Pasar Mulur itu ada 3 titik agen Ciki. Jadi saya tambah 1, tambah lagi 1, jadi punya 3 ya. Itu pelan-pelan saya kirim, nitip, itu sistemnya nitip ya Mbak. Dan alhamdulillah semua jalan. Terus saya berpikir itu saya masih punya angan-angan masih mau balik loh ke Bandung. Jadi kenapa? Enggak, maksudnya saya itu belum yakin. Nanti jangan-jangan lakunya cuma sementara ya kan, yang namanya pemakanan nanti bosan. Terus akhirnya udah jalan ya sekitaran 2 minggu di Pasar Mulur itu. Saya berpikir kalau Pasar Mulur yang kecil aja laku, apalagi Sukoharjo gitu kan. Saya lari ke pasar kedua Sukoharjo. Dan akhirnya saya tawarin agen yang sama, modelnya sama, Ciki yang dibuat kulaan itu ya, kemasan yang 500. Satu agen jalan, tambah lagi Sukoharjo itu ada 4. Jadi Mulur 3, Sukoharjo 4, jalan semua. Dan di situ saya mulai berpikir Sukoharjo laku, berarti muter nggak menutup kemungkinan laku juga dong. Pasar muter, terus saya masuk laku, terus
nambah lagi, itu pelan-pelan Mbak, nambah lagi Tawangsari. Dan akhirnya saya memutuskan tidak balik ke Bandung. Waktu itu saya ya kalau modal tuh nggak ada ya Mbak, namanya saya itu dari keluarga yang ya kurang mampu sebenarnya. Kalau minta modal orang tua nggak ada. Dan akhirnya saya pengen ngembangin usaha, tapi saya tidak berani berhutang bank karena saya merasa saya itu mentalnya masih belum berani gitu aja. Orang tua mau sambat orang tua ya belum, ya orang tua nggak ada masa disambati ya. Akhirnya saya tuh memberanikan diri, punya bestie gitu ya, bestie dekat, dia itu ya orang kaya gitu. Terus akhirnya saya negosiasi, minta tolong, namanya kebetulan Asih. Mbak Asih, saya minta tolong, kamu kan banyak uang, misalkan aku pinjam uangmu 10 juta, itu nanti mau tak pakai buat modal balung ketek lah. Nanti kalau misalnya udah tak bawa, nanti tiap bulan itu aku mau bagi hasil gitu. Terus dia alhamdulillah dia percaya dan mau minjemin uang 10 juta. Dan akhirnya saya nambah Gelondongan, Bekonang, Teluan, Grogol, Gading, Gemblekan. Itu tapi pelan-pelan gitu loh. Jadi uang 10 juta sama modal yang ada saya putar terus. Kebetulan suami saya itu waktu itu masih kerja kuli bangunan. Jadi saya makan tetap nebeng suami apa adanya. Walaupun saya sudah punya hasil, tapi saya tidak terbuai Mbak. Jadi hasil yang saya putar itu, hasil yang dihasilkan itu saya putar terus buat nambah-nambah. Dan dalam jangka 1 tahun, selain tiap bulan itu saya mengeluarkan buat kasih teman saya bagian itu loh, itu saya udah bisa mengembalikan 10 juta itu. Nah terus sudah berjalan dan akhirnya saya merekrut tetangga buat bantu-bantu gitu. Terus udah berjalan sampai akhirnya sebelum COVID saya masih masuk di atasnya pasar itu masih ada agen. Jadi pasar itu belanja di agen. Nah itu partainya kan besar, ribuan. Nah saya masuk di situ sekitar 3 agen. Itu kemasan 500-an dulu. Jadi di packing isi 10, nanti diikat isi 50 gitu. Nah udah jalan kan, dan berakhir hancur, bener-bener hancur, bangkrut, udah mati gara-gara COVID. Wah, waktu puncak-puncaknya COVID. Iya, karena apa? Waktu COVID sekolahan libur. Padahal itu kan kemasan 500 itu sasarannya kantin sekolah, kantin pabrik-pabrik, kayak gitu kan, sasaran jualnya. Semua aktivitas off, ya udah mati. Lockdown. Mati. Dan selang 1 minggu saya benar-benar cuma diem. Setelah 1 minggu saya tuh berpikir Mbak, nggak bisa kalau kayak gini terus. Masa iya memang kita nggak gerak, asal kita kayak makan apa enek mungkin masih bisa makan ya. Tapi kan saya waktu itu udah bermain bank ya, udah punya tanggungan, terus sudah ada teman yang bantuin kerja. Nggak mungkin kan saya harus diem sedangkan nanti hutang itu kan harus dibayar, terus kebutuhan terus berjalan, ada teman kerja yang harus mereka ya butuh pemasukan gitu kan. Saya berpikir pokoknya nggak bisa kayak gini terus, walaupun bagaimana COVID, caranya walaupun COVID harus tetap bisa dapat minimal buat makan sekeluarga, karyawan gitu kan. Itu maksudnya motivasinya gitu. Dan akhirnya saya itu awal mulanya itu kayak merintis dari nol. Kan belum ada ide yang bagus. Saya japri teman semua kontak itu saya japri, saya tawarin dagangan saya. Terus walaupun
dia mau tak tawarin, walaupun cuma pesen 1/4 kilo aja, tak antar ke rumah. Jadi bener-bener kayak ngerintis dari nol, tak antar karo suamiku Mbak, tak antar, terus udah putar tahu sekitaran 2 minggu, ya buat makan masih jalan. Waktu itu kan sebenarnya bank masih ditangguhkan, cuma saya ada tabungan sedikit, jadi biar enggak terbuai ditahan bank itu loh, tadi uang tabungan buat setoran dulu, jadi yang muter sedikit itu buat makan ya dibagi sama karyawan dikit-dikit gitu, namanya keadaannya kayak gitu ya Mbak, kan ya tahu lah. Terus saya kayak mulai dari nol lagi nawarin japri-japri, dan akhirnya mereka mau. Terus selang 2 minggu saya tawarin, Mbak, ya dagangan saya ini difoto, diposting, siapa tahu ada yang pesen di sosmed biar luas ya. Nah, jadi teman-teman saya itu saya racun. Jadi daripada WA-nya itu nggak jelas, postingannya nggak jelas, sudah coba di-upload gitu kan. Dan akhirnya sebagian ada yang mau, terus ya ada yang pesen, terus nanti kalau ada yang pesen saya antar ke rumahmu, kamu yang antar sama yang pesen, kayak gitu. Nanti kan ngambil untung. Terus setelah itu ya selang 2 minggu saya tuh punya ide gini, kan itu sama dengan saya kayak punya reseller ya, ngajak teman itu tadi loh, saya kayak punya reseller, kenapa nggak aku jual bal-balan gitu kan. Itu di Sukoharjo ada yang deket Laris itu kan ada toko bal-balan, kemasan los-losan. Kebetulan saya bikinnya 1,5 kilo, saya tawarin ke situ. Ya waktu itu namanya kayak balung kethek opo to panganan, kayak dianggap remeh gitu loh, kayak rene api-api cuman singkong doang sih gitu. Jadi ditawan tuh jawabnya, "Mau payu Mbak?" "Engko gak ra payu," kayak gitu. "Pak tolong ya Pak, ini kan cuma nitip, nanti kalau nggak laku saya ambil lagi." Kemarin tuh udah ada kayak gini tapi nggak jalan. Ya cobalah Pak, siapa tahu rezeki saya. Saya paksa cuma nitip ya. Dan akhirnya bapaknya nyerah, ya udah kalau gitu tinggal saya nitip 20 bal. Dan akhirnya jalan. Waktu itu yang 1000-an di pasar, Bu, sebanyak pasar itu udah mati loh ya. Udah nggak ada kan? Iya. Akhirnya saya nitip di situ, jalan. Kemudian saya mikir lagi ya kayak tadi ya, yang dari pasar mikir pasar Mulur laku berarti Sukoharjo laku. Itu juga Sukoharjo bal-balan laku, apalagi Solo. Akhirnya saya nambah ke Solo laku. Itu jadi kayak beralih. Itu yang 500-an udah saya tutup. Terus saya bikin bal-balan los besar Sukoharjo, Solo, kemudian merambat ke Klaten. Klaten ada makin meluas. Klaten nambah 1, nanti kirim nyari-nyari tempat lagi gitu, nyari-nyari tempat. Dan akhirnya sampai sekarang Klaten 4, terus tambah Boyolali, Palur. Jadi sekarang sasarannya itu malah yang besar. Jadi itu Mbak, kemarin nih COVID itu ya memang bencana di awal. Tapi bagi saya itu seperti kayak anugerah. Jahat ya. Ya kenyataannya kayak gitu. Nah setelah semua sudah normal, akhirnya saya fokus bal-balan. Yang 500-an itu udah saya tutup. Hilang. Iya. Karena ya pengerjaannya lebih lama, biaya tenaganya lebih banyak. Kalau bal-balan itu bikinnya cepet, terus tinggal masukin yang resep besar itu. Terus penjualannya cepet Mbak. Paling lambat itu 1 kiriman 10 hari. Nah, dan lama-lama udah banyak dikenal ya. Alhamdulillah sekarang satu agen itu minimal 50 bal. Ya ada yang 80, ada yang, tapi minimal 50 bal satu agen. Kenapa cuma dibatasi 50 bal satu agen? Karena saya itu pengennya dagangan saya itu fresh. Jadi kalau saya sebenarnya ngirim 100 pun ya laku Mbak. Cuma kan nanti sasaran bal-balan itu kan reseller. Jadi nanti kalau saya kirim ke agen, dia masih dibelanjain lagi reseller, kayak toko-toko kiloan kayak gitu kan, dia masih diam di situ lagi kan. Jadi nggak diamnya di agen toh.
Nah nanti kalau saya ngirimnya cuma sedikit, itu kan nanti lekas habis, diperbarui lagi gitu. Baru terus berarti produknya. Jadi paling lama itu 10 hari Paling udah order lagi ya, dan alhamdulillah ya nih sekarang mainnya bal-balan. Jadi kemana-mana ya. Nggak apa-apa. Terus ini kenapa ibu mikirnya langsung usaha singkong, usaha loncis? Oh, iya. Kenapa kan banyak usaha lainnya? Iya. Kenapa harus kuliner gitu? Ya karena singkong itu di daerah Bendosari itu melimpah, tak ada hujan. Jadi di sana itu tanahnya cocoknya ya sebangsa singkong, kayak kacang-kacangan kayak gitu. Jarang sih, nggak kayak umbi-umbian gitu. Kalau di area sana kan sawah-sawah gitu. Ya intinya singkong lokal itu banyak dan murah. Terus kalau boleh tahu singkong seperti apa yang layak digunakan yang Kalau untuk balung kedek sebenarnya semua jenis singkong asal tidak pahit, asal itu sebenarnya masalah pengerjaan nih, enak dan enggak itu kayak cara mengukusnya, jemur gitu ada trik-triknya, enggak sembarangan apa ya, jemur pun ada caranya. Kalau jemur niku nanti salah jadi gosong kayak gitu. Oh, gitu. Ngerebus tuh kalau nggak mateng sempurna, kalau kematangan ya hancur, kalau kurang mateng ya nggak enak, atos kayak gitu, keras. berarti untuk pemotongan singkongnya seperti apa? Manual, kalau balung ketik itu manual, nggak ada mesinnya. Karena posisi singkong dikukus itu loh. Beda kalau keripik kan mentah ya, jadi pakai mesin gampang. Berarti sekarang ibu waktu di tempat usahanya itu membutuhkan karyawan kah? Kebetulan itu area kampung kula niku nggih. Niku hampir semua warga itu punya singkong. 85% mungkin mereka menanam semua. Dulu mereka punya singkong itu cuma buat pakan, gaplek. Dan sekarang enggak, pelan-pelan saya itu ngajari singkong ini bikinan balung ketek, nanti kalau udah kering kirim ke saya, nanti saya tinggal goreng. Oh gitu. Pertama memang saya bikin sendiri karena ngajak-ngajak orang itu kan nggak gampang ya Mbak. Iya, benar. Lama-lama pelan-pelan 1-2 diajari, oh kok tahu hasilnya, terus pada ikut-ikutan. Bahkan nggak cuma satu kelurahan Mbak yang bikin balung ketek, sudah keluar kelurahan. Cukup luas juga. Iya, ya alhamdulillah. Jadi kalau musim kemarau kayak gini kan panen singkong, banyak yang bikin. Nanti saya nampung garingan kering itu, nanti bisa saya goreng untuk jangka belakang hujan-hujan ini. Jadi saya tinggal goreng-goreng gitu. Tapi kalau untuk ibu sendiri usahanya menjual loncis mentahan nggak Bu? Ya kalau fokus jual itu enggak, tapi kalau yang nempel-nempel ya ada, tapi cuma sedikit. Karena mereka taunya saya itu jual mateng. Biasanya mereka yang pengen beli mentah, saya sarankan untuk membeli mateng. Selisih untuk beli mateng sama mentah itu terlalu tipis. Saya bisa jual, mungkin dia kalau goreng bisa modal misal 90% gitu ya. Nanti kalau beli ke saya 80%. Jadi selisih tipis, daripada selisih tipis mendingan kan beli mateng. Iya, yang mateng sekali ya. Karena kalau biasanya yang beli mentah itu kan goreng ya cuma ala kadarnya, pakai kompor rumahan. Ya kalau maksimal pun paling pakai kompor bos itu loh Mbak, Iya. kayak kompor bos. Tapi kan kalau di tempat Faiz Snack itu benar-benar tungku besar, jadi masuk minyak banyak, gorengnya banyak. Ya jadi itu yang bikin murah itu karena produksinya banyak gitu. Alhamdulillah. Terus untuk harga loncisnya sendiri per biji es mungkin atau per bal? Per bal ya. Kebetulan balung ketek itu sebenarnya banyak ya Mbak yang produksi balung ketek, apalagi teman-teman saya UMKM itu juga banyak balung ketek. Tapi
yang menjual dengan harga paling rendah itu memang Faiz Snack. 36.000 per bal, sebal berat 1,5 kilo. Padahal umumnya teman-teman kalau jual itu 40.000 1 kilo. Terus pembagian untuk tugas karyawan itu tugasnya ngapain aja? Mungkin perbagian karyawan. Ya, kalau karyawan yang kerja di dalam, maksudnya kerja di dalam itu karyawan yang menetap di rumah, ada yang goreng, bumbuin, sama kemas. Itu. Jadi cuma butuh orang sedikit kalau di dalam. Kira-kira berapa? Ya paling 3 itu udah jalan, karena kan tinggal goreng, bumbuin. Tapi kan yang banyak itu yang di luar, bikin loncis kering itu loh. Itu memang benar-benar nggak bisa dihitung. Untuk pengerjaan pembuatan loncis ini setiap hari atau? Ya, setiap hari. Senin sampai Sabtu. Minggu kami libur. Oh, minggunya libur. Ada jeda buat istirahat. Iya. Biar ngumpul sama keluarganya. Kan karyawannya cewek-cewek. Cewek-cewek semua. Iya. Oh ya, untuk produksi balon ketek sendiri ini menerima pesan antar sampai sekarang masih? Iya, masih. Itu nanti kalau diantar, misal minta diantar ke rumah atau ke toko-toko agen, itu ada ongkirnya nggak sih, Bu? Nggak ada. Kebetulan ya tiap hari ada aja kirim kan, nanti kayak dibawain sekalian. Kalau yang di rumah-rumah dibawain, nanti kalau ada arah yang sama dibawain. Tapi kalau yang beli nggak sabar, mungkin butuhnya harus sekarang nggak pas nggak arah ke rumah dia, ya udah ambil ke rumah. Tapi nanti kalau pas harinya atau DS sabar besok ada arah, ya udah dibawain. Nggak pernah nambah-nambah ongkir, ya harganya tetap sama. Terus untuk siapa yang berperan memegang uangnya, Bu? Ya, saya sendiri. Uang saya sendiri. Ibu berarti membuka untuk pembayaran kredit nggak sih? Kredit atau cash atau? Agen, ya sebagian dia bayarnya transfer. Transfer Jadi, bisa. Jadi cuma ngirim, nanti uangnya ditransfer, ada kayak gitu. Tapi mayoritas tuh kalau agen kayak gitu tunai, uang tunai. Oke, Ibu pernah mengalami kerugian mungkin? Terus cara pencatatan biar tidak rugi caranya? Ya, kerugian dulu keuangan. Mbak, dulu waktu yang masih kemasan 500 itu, kan itu masa-masa belajar ya, masa-masa belajar ngepasin bumbu, belajar singkong, piye carane, ya nggak sempurna, mendekati gitu ya. Pernah kerugian sebenarnya dia itu tokonya itu ya yang bikin jengkel itu tokonya udah tahu nggak jalan tapi minta terus, dan gitu. Waktu kirim itu kan nggak semua toko menampilkan dagangannya, maksudnya barang saya dipajang semua, nggak kirain kan ya memang cuma itu yang di depan di layar, ternyata di belakang masih tumpuan. Wow. Ya udah aku pulang ya lemes gitu Mbak, bawa nih retur itu, ya wis ini nanti suatu saat ada gantinya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Rezeki pasti datang. Kalau pengusaha ada apa ya kendala kayak gitu terus down, udah nggak mungkin bertahan, karena itu ya tantangannya kayak gitu. Itu apa ya, terus jadi pelajaran gini, jadi besok lagi hati-hti. Nah kalau sekarang kan itu kan pelajaran dulu ya, kita pelajari toko. Setiap agen itu punya kapasitas penjualan beda-beda. Jadi gini, yang A kemungkinan 1 minggu bisa habis cuma 50, B 1 minggu 70, C kayak gitu. Jadi udah dibaca sendiri, oh ini kok baru 4 hari kok 50 udah habis, berarti besok ditambahi. Wow, gitu. Kok kan target saya itu 10 hari ya. Jadi kalau mencapai 10 hari, oh dia bisa menjual 80 bal gitu. Jadi kalau resiko retur lagi yang kayak kemarin yang buahnya itu udah nggak ada, ya paling cuma 1-2 kan wajar Mbak returnya gitu. Untuk mengatur sistem pencatatan keuangannya gimana, Bu? Ya kalau masalah pembukuan nih sebenarnya cuma simpel sih Mbak.
uang yang masuk sama belanja itu modal yang kayak belanja minyak, belanja bahan-bahan gitu. Ya cuma paling 2 sisi gitu, nanti terus nggak yang kayak perusahaan besar serapi-rapi itu belum. Terus untuk antara ini uang yang ibu produksi itu digunakan sebagai uang usaha aja apa sama uang pribadi? Dipisah mbak, bahaya itu nanti. Iya, bener. Nanti kalau rajin check out habis no. uang yang buat nampung loncis udah nggak ada no mbak, habis. Ludes ya. Iya, harus dipisah mbak, uang pribadi sama uang usaha. Bahaya itu. Sangat bahaya. Nanti kalau punya usaha jangan lupa ya dipisah. Iya, siap. Tuh, untuk teman-teman sobat podcast didengerin ya. Jadi itu kalau kita punya usaha, kita harus memisahkan uang pribadi dan juga uang usaha kita sendiri. Terus untuk selama ibu memproduksi usaha loncis ini kan udah cukup lama ya Bu ya? 12 tahun. Tadi selain suka dukanya waktu tahun COVID-19 ada lagi nggak, Bu? Boleh diceritain ke sobat podcast? Kalau dukanya sekarang kayak nggak ada, sudah tertutup sukanya. Ya, insya Allah udah suka-sukanya ini. Ini pertanyaan yang terakhir nih Bu. Tips untuk menjadi wirausahawan sukses menurut Ibu Nur Hasanah gimana sih? Pertama, jangan mudah menyerah. Apapun kendalanya, jangan menyerah. Terus kedua, kita itu harus punya motivasi. Kenapa kita itu harus punya usaha? Kalau kita punya usaha berarti kita punya mimpi untuk menjadi besar. Ya nggak harus besar-besar banget mbak. Minimal kita itu motivasinya gini, kita bisa mensejahterakan keluarga. Pertama itu ya. Terutama. Kedua karyawan. Ketiga lingkungan sekitar. Dan itu insya Allah nanti kalau kita itu memikirkan orang, nanti kita itu sudah dipikirkan sama yang di atas. Iya, benar. Insya Allah gitu. Jangan lupa ikhtiar juga. Iya, berdoa. Iya. Nomor 1. Oke teman-teman, cukup menarik juga nih kisah dari Ibu Nur Hasanah ini yang pastinya dapat menginspirasi dan juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ternyata untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses itu cukup sulit ya. Kita harus berjuang. Yang pertama tuh kita harus belajar dari awal, dari nol lagi, lalu kita mempelajari satu persatu dan mencari tahu lebih dalam gimana sih caranya kita menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Ternyata dari cerita Ibu Nur Hasanah ini kita dapat mengambil pelajaran, salah satunya yaitu jangan lupa tadi berikhtiar, semangat dan juga tetap kondusif. Lalu untuk kita nggak boleh pantang menyerah. Misal kita usahanya gagal, kita tetap harus berusaha lebih. Ya, tidak boleh tumbang ya, harus tetap semangat. Semangat itu terus pokoknya. Dan belajar itu juga terus seumur hidup. Sangat penting belajarnya. Oke teman-teman, kita udah berada di penghujung podcast kali ini. Sebelum aku menutup podcast kali ini, boleh dong Ibu Hasanah memberikan kesan dan pesan untuk generasi muda saat ini, khususnya untuk pendengar podcast Esamo nih. Ya. Jadi kalau pesan-pesan dari saya itu untuk generasi muda, sebisa mungkin mari ayo bersama-sama kita bangkitkan untuk menjadi wirausaha. Nggak tahu kenapa saya itu merasa menurut saya orang yang memiliki jiwa wirausaha itu sangat menarik, sangat misalkan gini, kita itu kalau tapi nanti kayaknya kurang enak sih ngomongnya. Kalau kita mengejar cita-cita, misal ini saya ya. Jadi dokter, kok kayaknya gimana ya? Ya bagus sebenarnya deh. Jadi nggak enak ya. Tapi lebih baik wirausaha. Nggak tahu kenapa. Kayaknya wirausaha itu sebenarnya mudah.
Dan kalau kita bisa menggali terus, mempelajari apa itu wirausaha, itu sangat menarik dan kayak potensi untuk hidup kita itu lebih berkembang, itu peluangnya sangat luas. Apalagi kalau udah punya skill kewirausahaan dulu nih. Pokoknya jangan berhenti belajar sampai kita sudah punya usaha, bahkan usaha kita sudah sebesar apapun, belajar terus. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu Nur Hasanah telah berbagi pengalaman selama berwirausaha Launches. Nah, dari obrolan kita bisa memetik begitu banyak pelajaran ya teman-teman, dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Tentunya semoga melalui yang cukup untuk memulai berwirausaha. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Eshamo Mojolaban ya. Agar apa? Agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Saya Kanaya Elmediana, pamit undur diri. Sampai jumpa di Eshamo Podcast selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.